konstruktivisme? Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasi dan mengkaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme. Vygotsky dengan Sociocultural Theory, Gagne dengan The Instruction Theory, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka dengan teori Gestalt atau Problem Solving Theory. PG dengan Cognitive Constructivism, Brunner dengan Discovery Learning, dan Robert Kagan dengan Theory of Identity Development. Tujuan teori belajar konstruktivisme. Satu, menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Tiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Satu, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. Dua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Tiga, belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Empat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan negosiasi makna melalui berbagai informasi. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Satu, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Dua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dengan keaktifan murid sendiri. Tiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Empat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. Kelebihan teori konstruktivisme. Satu, berpikir. Dalam proses pembelajaran, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dua, paham. Murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga lebih paham dan mengaplikasikannya dalam semua situasi. Tiga, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 4. Kemahiran sosial diperolehi apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. 5. Menyenangkan. Proses pembelajaran terasa menyenangkan karena siswa terlibat secara Contoh pembelajaran menurut teori konstruktivisme. Hari ini di kelas 2A, siswa-siswa siap mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam bab hewan herbivora. Selamat pagi anak-anak. Good morning, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang hewan herbivora. Ada yang tahu
Apa saja ciri-ciri hewan herbivora? Berkaki 4, Bu. Bertelur, Bu. Belum tepat, Putri. Bertelur itu ciri-ciri hewan omnivora yang akan dijelaskan minggu depan. Yang telah disebutkan Uswa dan Rozan sudah benar. Ciri-ciri yang lain yaitu vivipar, mamalia, dan gigi gerahamnya lebar. Oh, itu ciri-cirinya ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Apakah panda termasuk hewan herbivora, Bu? Benar. Selain itu, ada yang tahu apa saja contoh hewan herbivora? Kerbau, Bu. Domba, Bu. Betul sekali, ada contohnya seperti kuda, zebra, dan sapi. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Carilah artikel tentang hewan herbivora disertai gambarnya, bisa dari berbagai sumber. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalian sudah aktif hari ini. Ibu sangat bangga dengan kalian. Sampai jumpa minggu depan. Setelah sampai di rumah, Rozan, Uswa, dan Putri segera mengerjakan tugas dengan pengetahuan yang telah dimiliki mereka dan bantuan dari berbagai sumber. Apa yang sudah ditanyakan termasuk teori konstruktivisme. Mengapa termasuk teori konstruktivisme? Mari kita analisa. Pada tahap awal, menunjukkan bahwa guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa untuk belajar dengan mengkonstruksi pengetahuan siswa sendiri. Tahap ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa dibangun oleh siswa itu sendiri. Siswa telah mampu membangun pengetahuannya sendiri dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru walaupun materinya belum disampaikan. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru tidak langsung menyalahkan siswa dengan kata salah, karena bisa menyebabkan siswa menjadi pesimis. Guru mengucapkan kata-kata yang lebih halus, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tahap ini menunjukkan bahwa guru menambahkan pengalaman atau pengetahuan kepada siswa berupa informasi tentang materi yang diajarkan. Sehingga siswa memperoleh pengalaman baru
dan digabungkan dengan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dengan tujuan membangun keaktifan siswa. Siswa pun menunjukkan rasa ingin tahu mereka dengan bertanya kepada guru, sehingga membuat mereka aktif dalam proses pembelajaran. Tahap ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. Guru kembali mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran. Guru tidak langsung memberitahu siswa tentang materi yang akan disampaikan, melainkan bertanya kembali kepada siswa supaya siswa aktif di dalam kelas. Siswa pun menunjukkan keaktifan di kelas dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, guru pun membenarkan jawaban siswa dan tidak lupa menambah informasi supaya pengetahuan atau pengalaman siswa bertambah. Tahap berikutnya, guru memberikan tugas kepada siswa yang masih berhubungan dengan materi yang telah diajarkan. Siswa diperbolehkan mencari informasi dari berbagai sumber. Hal ini menunjukkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Pada tahap ini, guru tidak lupa mengapresiasi keaktifan siswa. Hal ini bertujuan supaya siswa terus termotivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Ketika sampai di rumah, siswa telah mampu mengerjakan tugas tanpa bantuan dari guru. Siswa aktif mencari berbagai informasi atau pengalaman baru yang didapatkan dari berbagai sumber. Jadi, dalam pembelajaran, konstruktivisme menekankan perlunya keaktifan siswa dalam menambah pengetahuan. Dan guru diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan membangun pengetahuannya sendiri. Demikian penjelasan teori konstruktivisme.